Tahukah kamu, di balik pertandingan Piala Dunia antara Argentina dan Cape Verde, ada kisah iman yang hampir tidak pernah diceritakan. Saat dunia bersiap menyaksikan Argentina menghadapi Cape Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026, sebagian besar orang akan membicarakan Lionel Messi, strategi pertandingan, dan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun tahukah kamu, di balik laga ini, ada kisah iman yang telah dimulai hampir 400 tahun yang lalu. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat. Argentina adalah negeri dengan tradisi Katolik yang sangat kuat. Di sanalah berdiri Basilika Bunda Maria dari Lujan, pelindung nasional Argentina, dan salah satu tempat ziarah Maria terbesar di Amerika Latin. Negeri ini juga menjadi tanah kelahiran dari Bapak Paus Fransiskus. Sementara itu, Cape Verde adalah negara kepulauan kecil di Afrika Barat yang menjadi salah satu pusat penyebaran awal gereja Katolik di kawasan Sub-Sahara sejak abad yang ke-16. Sekilas, kedua negara ini tampak tidak memiliki hubungan apapun. Namun, sejarah membawa kita ke tahun 1630. Saat itu, sebuah patung kecil Bunda Maria digantung tanpa noda dikirim dari Brasil menuju wilayah yang kini menjadi Argentina. Ketika rombongan tiba di tepi sungai Lujan, kereta yang mengangkut patung itu tiba-tiba berhenti dan tidak dapat bergerak sama sekali. Anehnya, setelah peti yang berisi patung Bunda Maria diturunkan, kereta itu langsung dapat melanjutkan perjalanan. Peristiwa ini dipahami sebagai tanda bahwa Bunda Maria sendiri memilih tempat itu untuk dihormati. Dari sinilah lahir devosi kepada Bunda Maria dari Lujan yang kemudian menjadi pelindung bangsa Argentina. Di balik mujizat itu ada sosok yang sering dilupakan. Menurut tradisi yang diwariskan oleh gereja Katolik, seorang pria bernama Manuel berasal dari Afrika Barat dan menerima pembaptisan di Cape Verde sebelum dibawa sebagai budak ke wilayah Rio de la Plata. Manuel kemudian dipercaya menjaga patung Bunda Maria dari Lujan ini. Selama puluhan tahun, ia merawat tempat suci itu dengan kasih, kesetiaan, dan doa yang tak pernah putus. Hidupnya menjadi kesaksian bahwa di hadapan Tuhan, martabat seseorang tidak ditentukan oleh statusnya, melainkan oleh kasih dan kesetiaannya. Berabad-abad kemudian, jutaan peziarah datang setiap tahun ke Basilika Lujan untuk berdoa di hadapan patung yang dahulu dijaga oleh Manuel dari Cape Verde ini. Kini di Piala Dunia 2026, Argentina dan Cape Verde kembali dipertemukan, bukan lagi melalui perjalanan seorang budak, melainkan di sebuah lapangan sepak bola yang disaksikan oleh seluruh dunia. Bagi banyak orang, ini hanyalah sebuah pertandingan. Namun bagi kita, ini menjadi pengingat bahwa Allah dapat menulis sejarah dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dua bangsa yang dipisahkan oleh samudera dan benua, ternyata telah dipersatukan oleh iman kepada Kristus dan devosi kepada Bunda Maria jauh sebelum mereka bertemu di lapangan hijau. Mungkin inilah yang paling indah dari kisah ini. Piala Dunia akan berakhir, juara mungkin akan juga berganti, tetapi kisah kasih Tuhan yang mempersatukan manusia dari berbagai bangsa akan tetap hidup sepanjang masa. Dunia melihat Portugal melawan Spanyol sebagai duel dua raksasa sepak bola. Tahukah kamu, dalam sejarah gereja, Portugal dan Spanyol pernah menjadi dua ujung tombak evangelisasi dunia. Yang satu berlayar ke timur, yang satu berlayar ke barat. Yang satu membawa Injil hingga India, Jepang, dan Nusantara. Yang satu lagi membawa Injil hingga Amerika dan Filipina. Portugal menghadirkan Santo Antonius dari Lisboa serta Santo Franciscus dan Santa Jacinta Marto dari Fatima. Spanyol melahirkan Santo Ignatius Loyola, Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, Santo Dominikus, dan Santo Franciscus Xaverius yang kemudian berlayar bersama armada Portugal untuk mewartakan Injil di Asia. Di Portugal, jutaan peziarah datang ke Fatima. Di Spanyol, jutaan langkah peziarah menempuh Camino de Santiago menuju makam Santo Yakobus. Dan yang terbaru adalah Basilika Sagrada Familia. Saat ini Portugal dan Spanyol kembali bertemu, bukan untuk membawa Injil ke dua penjuru dunia, bukan pula untuk membangun kerajaan, melainkan untuk memperebutkan satu tempat di perempat final Piala Dunia. Namun ketika peluit panjang berbunyi, akan ada satu pemenang di lapangan, tetapi sejarah akan terus mengenang keduanya sebagai dua bangsa yang telah meninggalkan warisan yang jauh lebih besar, warisan iman, warisan para santo, dan warisan pewartaan Kristus kepada dunia. Karena trofi akan dikenang selama beberapa tahun, tetapi iman yang diwariskan kepada jutaan jiwa akan dikenang sampai keabadian. Portugal ataupun Spanyol, siapapun yang menang hari ini, semoga nama Kristus selalu dimuliakan. Tuhan memberkati. Tahukah kamu, setelah Spanyol menang dramatis 1-0 atas Portugal, pencetak gol kemenangan Mikel Merino berlari menuju kamera dan meneriakkan ini.
Jujur saya langsung bertanya, siapa sih San Fermin yang disebut oleh Marino? San Fermin atau Santo Fermin ternyata adalah seorang santo dan martir gereja Katolik yang sangat dihormati di Navarra, Spanyol. Dan ternyata adalah tanah kelahiran Mikel Merino. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah tanggal 7 pada saat pertandingan Spanyol dan Portugal ini adalah Pesta Santo Fermin yang kalau di kota tempat kelahiran Mikel Merino yaitu Pamplona justru dimulai sejak tanggal 6 Juli sampai tanggal 14 Juli. Menurut tradisi gereja setempat, Santo Fermin hidup pada abad ketiga. Ia mengenal iman Kristen melalui pewartaan para misionaris. Kemudian dia diangkat menjadi seorang uskup dan pergi mewartakan Injil sampai wilayah Galia yang sekarang menjadi Prancis. Karena keberaniannya memberitakan Kristus pada masa kekaisaran Romawi, Santo Fermin akhirnya wafat sebagai martir. Namanya kemudian menjadi sangat dekat dengan masyarakat Navarra, terutama kota Pamplona, tempat setiap tahun dirayakan Fiesta de San Fermin, sebuah perayaan besar untuk menghormati santo pelindung mereka. Dan satu hal detail yang membuat kisah ini semakin menarik adalah hari ketika Mikel Merino mencetak gol kemenangan melawan Portugal adalah tepat saat dimulainya perayaan San Fermin di Pamplona dan merupakan pesta Santo Fermin. Pada hari itu, kota kelahirannya sedang mengenakan pakaian putih dengan syal merah, merayakan santo pelindung mereka. Merino, seorang anak Pamplona, mencetak gol paling penting bagi Spanyol, lalu mengangkat nama santo yang begitu dekat dengan identitas tanah kelahirannya. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Dalam sepak bola, mungkin orang menyebutnya keberuntungan. Tetapi bagi seorang beriman, momen seperti ini bisa menjadi pengingat bahwa Tuhan sering bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Tempat kelahiran, sejarah, tradisi, dan perjalanan hidup seseorang, termasuk perjalanan hidup Mikel Merino. Santo Fermin memberikan kesaksian dengan menyerahkan hidupnya untuk Kristus. Dan berabad-abad kemudian, namanya kembali terdengar di panggung dunia melalui seorang anak Navarra yang mencetak gol kemenangannya untuk negaranya. Viva San Fermin! Hidup Santo Fermin! Doakanlah kami. Sadarkah kamu, Piala Dunia membuat dunia berdoa? Ada satu hal yang sering tidak terlihat ketika jutaan mata menyaksikan Piala Dunia. Bukan hanya gol, bukan hanya kemenangan, tetapi doa. Menurut FIFA, sepak bola memiliki sekitar 5 miliar penggemar di seluruh dunia. Angka ini menjadikan sepak bola sebagai salah satu fenomena budaya terbesar di planet ini. Namun, dari miliaran manusia itu, ada sesuatu yang tidak pernah tercatat dalam statistik pertandingan. Berapa banyak hati yang berdoa? Karena doa tidak terlihat di papan skor. Doa tidak muncul dalam statistik FIFA, tetapi doa hadir di jutaan tempat yang berbeda. Di sebuah rumah kecil di Argentina, seorang ibu mungkin menggenggam rosario dan berdoa agar anaknya yang bermain sepak bola diberi perlindungan. Di Brasil, sebuah keluarga berkumpul di depan televisi, bukan hanya berharap tim mereka menang, tetapi memohon agar para pemain diberi kekuatan dan kesehatan. Di Afrika, seorang anak kecil memakai jersey idolanya, menutup mata dan berbisik kepada Tuhan tentang mimpi yang ia miliki. Di Asia, di Eropa, di Amerika, jutaan manusia mengangkat harapan mereka kepada langit. Ada yang berdoa untuk kemenangan, ada yang berdoa agar pemain kesayangannya tidak cedera, ada yang berdoa karena sepak bola menjadi bagian dari identitas, keluarga, dan kenangan hidup mereka. Dan yang menarik lagi, di panggung terbesar dunia ini, nama Tuhan sering terdengar. Sebelum pertandingan, banyak pemain menundukkan kepala dalam doa. Setelah mencetak gol, beberapa pemain mengangkat tangan ke langit dan berkata bahwa kemuliaan bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Bagi sebagian pemain Kristen, momen terbesar dalam karier mereka bukan hanya ketika mencetak gol, tetapi ketika mereka dapat berkata di hadapan jutaan manusia, "Terima kasih, Tuhan." Bahkan beberapa pemain secara terbuka menyatakan iman mereka kepada Yesus Kristus, mengakui bahwa kekuatan mereka bukan hanya berasal dari latihan, bakat, atau kemampuan manusia, tetapi dari Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka. Dan ketika kalimat itu keluar dari mulut seorang pemain di stadion yang disaksikan oleh seluruh dunia, nama Kristus diwartakan kepada orang-orang yang mungkin tidak pernah mendengar Injil sebelumnya. Mungkin inilah salah satu keindahan tersembunyi dari sepak bola. Sepak bola bukan agama, stadion bukan gereja, tetapi sepak bola menunjukkan sesuatu yang sangat manusiawi. Manusia selalu mencari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ketika pertandingan menegangkan, manusia berdoa. Ketika harapan hampir hilang, manusia memohon. Ketika kemenangan datang, manusia bersyukur. Karena jauh di dalam hati manusia ada kerinduan untuk percaya bahwa hidup ini tidak berjalan sendirian.
Siapa yang setiap hari mengikuti sepak bola? Siapa yang pernah menundukkan kepala sebelum pertandingan dimulai? Siapa yang pernah berdoa agar tim kesayangannya menang, agar pemain favoritnya diberi kesehatan, atau hanya berkata, Tuhan, semoga hari ini pertandingannya indah. Karena di balik sebuah pertandingan sepak bola ada jutaan manusia yang sedang belajar berharap, percaya, bersyukur, dan menyerahkan sesuatu yang mereka cintai kepada Tuhan. Tahukah kamu apa pernyataan pertama Enzo Fernandez sebagai penentu gol kemenangan Argentina Mesir 3-2 setelah pertandingan usai? Venía anhelando el gol hace 3 años más o menos después del Mundial de Qatar. Poder vivir estos momentos, la verdad, agradezco a Dios, soy un privilegiado y toda la gloria a él y recalcar a mis compañeros que... Ternyata sepak bola tidak hanya mempertemukan dua tim, tetapi sepak bola juga mempertemukan kembali manusia dengan Bapa di surga. Ini bukan tentang hasil pertandingan, tetapi semakin menyadarkan kita bahwa kemampuan manusia ada batasnya. Hanya harapan satu-satunya kepada Tuhan yang menjadi pegangan. Di balik sorak-sorai di stadion, banyak jiwa-jiwa yang menengadah ke surga di rumah-rumah seluruh dunia. Apakah ini hanya reaksi emosional dari seorang supporter? Sepak bola kembali memperlihatkan bahwa ketika manusia berada di batas kemampuannya, ia seringkali mengangkat pandangannya kepada Tuhan. Mereka sadar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tidak semua usaha menjamin hasil, tidak semua harapan dapat dipastikan menjadi kenyataan. Tapi di titik itulah lahir keinginan untuk berdoa. Doa ini bukanlah cara untuk memaksa Tuhan memenangkan tim yang kita dukung. Doa adalah pengakuan bahwa di atas segala strategi, kemampuan, dan perhitungan manusia, ada Tuhan yang tetap berdaulat. Dari video ini mengingatkan bahwa sepak bola masih mampu membuat banyak orang berhenti sejenak, menundukkan kepala dan mengakui bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam genggaman manusia. Di zaman ketika begitu banyak orang berkata bahwa iman mulai ditinggalkan, jutaan orang justru tanpa sadar kembali berdoa di saat-saat yang paling menegangkan. Mungkin inilah salah satu sisi indah dari sepak bola. Ia bukan hanya menyatukan bangsa-bangsa di dalam stadion, tetapi juga membawa banyak hati kembali menengadah ke langit. Semoga semangat itu tidak berhenti ketika peluit panjang dibunyikan, ketika hidup kita jauh lebih besar daripada sebuah pertandingan. Jika untuk sebuah pertandingan saja kita begitu mudah mencari Tuhan, bukankah dalam perjalanan hidup sehari-hari kita lebih membutuhkannya lagi? Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah gol yang tercipta, melainkan ketika hati manusia kembali mencari Bapa di surga. Tuhan memberkati. Saat dunia melihat pertandingan Prancis melawan Maroko, iman Katoliku melihat kembali sebuah perjalanan iman yang telah berlangsung selama berabad-abad. Bagi banyak orang, ini hanyalah pertandingan sepak bola. Dua negara bertemu untuk memperebutkan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Namun di balik 90 menit pertandingan itu, tersimpan kisah yang jauh lebih panjang. Di wilayah yang kini disebut Prancis, benih kekristenan telah tumbuh sejak abad yang kedua. Pada tahun 177 Masehi, umat Kristen di Lyon mengalami penganiayaan hebat. Santo Potinus, uskup pertama Lyon, wafat sebagai martir, dan Santo Irenaeus kemudian meneruskan pewartaan iman yang menjadi dasar penting bagi gereja perdana. Titik baliknya terjadi sekitar tahun 496 Masehi, ketika Raja Clovis I dibaptis oleh Santo Remigius di Reims. Sejak saat itu, kerajaan Franka menjadi kerajaan besar pertama di Eropa Barat yang memeluk iman Katolik dan tetap bersatu dengan tata suci di Roma. Karena itulah Prancis dikenal dengan julukan Putri Sulung Gereja. Dari tanah Prancis lahir banyak anugerah bagi gereja. Ada Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria yang menjadi salah satu tempat ziarah terbesar di dunia. Medali ajaib yang berasal dari Paris, devosi hati kudus Yesus yang berkembang dari para lemonial, serta para santo dan santa besar seperti Santa Bernadette, Santa Teresa dari Lisieux, Santo Yohanes Maria Vianney, Santo Vincent de Paul, dan lainnya. Sementara itu, di seberang Laut Tengah, wilayah yang kini menjadi Maroko juga telah mengenal kekristenan sejak abad yang kedua, ketika masih menjadi bagian dari kekaisaran Romawi. Komunitas-komunitas Kristen tumbuh di wilayah Mauretania Tingitana, dan pada tahun 298 Masehi, Santo Marcellus dari Tangier menjadi salah satu martir yang tetap setia kepada Kristus hingga akhir hidupnya.
Meskipun kemudian Islam berkembang di Afrika Utara sejak abad ke-7, gereja Katolik tidak pernah benar-benar hilang dari Maroko. Hingga hari ini, gereja tetap hadir melalui Keuskupan Agung Rabat dan Tangier. Karya pendidikan, pelayanan kepada kaum miskin, serta dialog persaudaraan dengan umat muslim masih terus berlangsung. Kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Maroko pada tahun 2019 menjadi tanda nyata panggilan gereja untuk membangun persahabatan dan perdamaian. Hari ini, Prancis dan Maroko kembali bertemu, bukan di halaman-halaman buku sejarah, melainkan di lapangan hijau. Sepak bola akan mencatat siapa yang mencetak gol dan siapa yang melaju ke babak berikutnya. Tetapi, gereja mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap bangsa, terdapat sejarah orang-orang yang rela menyerahkan hidupnya demi Kristus. Kisah dari para santo dan martir, serta warisan iman yang terus hidup hingga sekarang. Karena pada akhirnya pertandingan ini bukan hanya mempertemukan dua tim, ia juga mengingatkan kita bahwa Injil pernah berakar di kedua tanah ini, dan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia, membawa kasih, damai sejahtera bagi semua. Tahukah kamu, laga Spanyol dan Belgia menyimpan rahasia sejarah, identitas sepak bola dan warisan iman yang luar biasa. Ternyata Belgia pernah berada di bawah satu mahkota pemerintahan Spanyol, di bawah Wangsa Habsburg yang dikenal sebagai Spanish Netherlands pada abad ke-16 sampai awal abad ke-18. Mereka juga ternyata memiliki akar iman Katolik yang sama meskipun berbeda pendekatannya. Ketika reformasi Protestan mengguncang Eropa, wilayah Belgia Selatan tetap menjadi salah satu pusat penting gereja Katolik di bawah pemerintahan Habsburg Spanyol. Namun, Tuhan menulis sejarah kedua bangsa ini dengan cara yang sangat berbeda. Belgia menjadi salah satu pusat intelektual gereja Katolik di Eropa Barat. Selama berabad-abad, negeri ini dipenuhi biara-biara yang menjadi pusat doa, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan karya amal. Dari kota Liek, gereja menerima anugerah Hari Raya Corpus Christi melalui Santa Juliana. Dari kota Leuven, berdiri KU Leuven, salah satu universitas Katolik tertua dan paling berpengaruh di dunia, yang selama hampir 6 abad membentuk para teolog, filsuf, ilmuwan, dan para pemimpin gereja. Sementara itu di Spanyol dikenal sebagai tanah para santo dan para misionaris. Dari negeri inilah lahir Santo Ignatius, Santo Franciscus Xaverius, dan banyak tokoh kudus lainnya yang mengubah sejarah gereja. Jika Belgia berkontribusi membangun gereja melalui pendidikan, teologi, dan kehidupan monastik, maka Spanyol berperan membangun gereja melalui evangelisasi. Dari pelabuhan-pelabuhan Spanyol, ribuan misionaris berlayar membawa Injil ke Amerika, Filipina, Afrika, dan berbagai penjuru dunia. Belgia membentuk pikiran gereja, tetapi Spanyol mengutus hati gereja. Satu menjaga nyala iman melalui pendidikan, yang lain membawa terang Injil hingga ke ujung bumi. Namun hubungan mereka tidak berhenti di sana. Tahun 1920, kota Antwerpen, Belgia, di tanah inilah tim nasional Spanyol pertama kali tampil di panggung internasional. Melalui perjuangan mereka di Olimpiade Antwerpen inilah dunia mulai mengenal semangat juang yang kemudian diberi nama La Furia Espanola. Sebuah identitas yang kelak mengantar Spanyol menjadi juara Eropa dan juara dunia. Sementara itu Belgia sendiri dikenal dengan julukan Red Devils yang telah digunakan sejak tahun 1906. Bahkan puluhan tahun lebih dahulu daripada julukan serupa yang kemudian dipakai oleh Manchester United. Menarik bukan? Dua bangsa dengan sejarah yang begitu panjang kembali dipertemukan di lapangan hijau Piala Dunia. Sebagai orang beriman ada pelajaran yang sangat indah. Allah seringkali menulis sejarah melalui perjumpaan. Kadang melalui kemenangan, kadang melalui kegagalan. Kadang melalui perjalanan panjang yang baru kita pahami maknanya bertahun-tahun kemudian. Begitu pula dalam hidup kita. Identitas sebagai murid Kristus tidak dibentuk oleh hidup yang selalu mudah, tetapi oleh kesetiaan kepada Tuhan, keberanian untuk bangkit setiap kali jatuh, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya melalui setiap perjumpaan yang terjadi. Jangan tonton pertandingan Norwegia dan Inggris sebelum kamu tahu kisah misteri berusia 1000 tahun sejarah gereja yang hampir tidak pernah dibahas ini. Di lapangan hijau, mereka adalah lawan. Tapi dalam sejarah gereja, Norwegia dan Inggris ternyata dipersatukan oleh satu santo. Ini dia kisah yang jarang sekali diketahui. Namanya adalah Olaf II Haraldsson yang sekarang kita kenal sebagai Santo Olaf. Sebelum menjadi Raja Norwegia dan kemudian dihormati sebagai santo, Olaf adalah seorang pejuang Norse. Menurut tradisi dan beberapa kronik abad pertengahan, pada awal abad ke-11, ia berlayar ke Inggris dan membantu Raja Ethelred dalam upaya merebut kembali kota London dari bangsa Denmark.
Hubungan kedua negara ini kemudian berkembang menjadi kisah iman yang luar biasa. Ketika Olaf menjadi Raja Norwegia, ia mengundang para imam dan uskup dari Inggris untuk membantu memperkuat gereja di Norwegia. Salah satunya adalah Uskup Grimketal yang kemudian berperan penting dalam pengakuan resmi kekudusan Olaf setelah sang raja ini gugur dalam pertempuran Stiklestad pada tahun 1030. Menariknya, penghormatan kepada Santo Olaf juga bertumbuh di Inggris. Banyak gereja didedikasikan untuk menghormatinya, termasuk Saint Olaf di Hart Street, London, yang tetap berdiri setelah kebakaran besar London tahun 1666. Bahkan, nama jalan terkenal Tolley Street dipercaya berasal dari pelafalan Saint Olaf Street. Jadi, saat peluit pertandingan dimulai dan rivalitas 90 menit itu membakar lapangan, gereja mengajak kita melihat lebih jauh dari sekedar sepak bola. 1000 tahun yang lalu, Norwegia dan Inggris pernah dipersatukan oleh akar iman yang sama. Sejarah kemudian membawa keduanya menempuh jalan yang berbeda setelah reformasi. Namun, gereja Katolik tidak memandang sejarah itu untuk membuka kembali luka lama, melainkan untuk terus membangun jembatan persaudaraan. Itulah sebabnya sejak awal masa pelayanannya, Bapak Paus Leo ke-14 terus menegaskan pentingnya persatuan umat Kristiani. Dalam doa dan berbagai pertemuan ekumenis, beliau mengajak gereja-gereja untuk saling mendengarkan, berjalan bersama, dan mengingat bahwa apa yang mempersatukan kita jauh lebih besar daripada apa yang memisahkan kita. Maka ketika Norwegia dan Inggris bertemu malam ini sebagai lawan di lapangan, semoga kita juga diingatkan akan doa Yesus sendiri, supaya mereka semua menjadi satu. Karena bagi gereja, sejarah bukan untuk mempertahankan perpecahan, melainkan menjadi jalan menuju persatuan di dalam Kristus. Santo Olaf, doakanlah kami. Tahukah kamu, perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Swiss ternyata menyimpan sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada sepak bola. Di balik pertandingan ini ada dua bangsa yang selama berabad-abad telah memberikan warisan yang sangat berbeda bagi gereja Katolik. Argentina, negeri kelahiran Bapak Paus Fransiskus, paus pertama dari Amerika Latin, paus pertama dari belahan bumi selatan, dan paus pertama dari Serikat Yesus. Sebuah bangsa yang dikenal dengan devosi yang begitu luar biasa kepada Bunda Maria dari Lujan, serta semangat iman yang hidup di tengah masyarakatnya. Sementara itu, Swiss dikenal dunia sebagai tanah asal dari Garda Swiss Kepausan. Sejak tahun 1506, selama lebih dari 5 abad, orang-orang muda Swiss datang ke Vatikan bukan untuk mencari ketenaran. Mereka datang untuk satu tujuan, menjaga Bapa Suci. Mereka bersumpah setia melindungi Bapa Paus, bahkan bila harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Satu bangsa menghadiahkan gereja seorang paus, bangsa lainnya menghadiahkan gereja para penjaga paus. Yang satu dipanggil memimpin, yang satu dipanggil melayani. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil, karena kedua-duanya sama-sama mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Hari ini Argentina dan Swiss kembali dipertemukan, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan di lapangan Santo Petrus, melainkan di lapangan hijau Piala Dunia. Namun sebagai seorang beriman, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam untuk kita renungkan. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan panggilannya masing-masing. Tidak ada yang hidupnya sama, tidak ada yang misinya identik. Allah menganugerahkan kepada kita semua talenta, karunia, jalan hidup yang berbeda-beda, agar semuanya bersama-sama membangun kerajaannya di dunia ini. Justru melalui perbedaan, Tuhan saling melengkapi kita. Seperti anggota-anggota dalam satu tubuh, setiap orang, setiap bangsa memiliki peran yang unik dalam rencana keselamatannya. Maka ketika kita menyaksikan Argentina dan Swiss bertanding di lapangan hijau, kita tidak hanya melihat dua tim yang sedang mengejar kemenangan. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan telah menulis kisah yang indah melalui masing-masing bangsa. Dan mungkin hari ini Tuhan pun sedang mengingatkan kita akan satu hal. Jangan sibuk membandingkan panggilanmu dengan orang lain. Temukanlah panggilanmu sendiri dan hiduplah dengan setia. Dan biarkan Tuhan berkarya melalui hidup kita. Sebelum Prancis dan Spanyol saling berhadapan di semifinal Piala Dunia, selama lebih dari 1000 tahun, mereka telah dipersatukan oleh sebuah jalan. Bukan jalan perdagangan, bukan pula jalan peperangan, melainkan sebuah jalan ziarah. Namanya Camino Francis. Jalur paling bersejarah dalam Camino de Santiago.
Setiap tahun sejak abad pertengahan, peziarah dari Inggris, Irlandia, Jerman, Belgia, Belanda, Italia, hingga negara-negara Skandinavia berkumpul di sebuah kota kecil di Perancis bernama Saint-Jean-Pied-de-Port. Dari sanalah perjalanan dimulai. Mereka meninggalkan kenyamanan rumah, memanggul ransel, melangkah menembus dinginnya pegunungan Pyrenees, lalu memasuki Spanyol melalui Roncesvalles. Perjalanan itu bukan sekedar berpindah dari satu negara ke negara lainnya. Bagi gereja Katolik, setiap langkah adalah doa, setiap tanjakan adalah latihan kesabaran, dan setiap kelelahan menjadi persembahan. Dan setiap perjumpaan dengan sesama peziarah menjadi tanda bahwa kita semua adalah saudara dalam Kristus. Inilah mengapa Camino Frances begitu istimewa. Di antara banyak jalur menuju Santiago de Compostela, jalur dari Prancis inilah yang selama berabad-abad menjadi gerbang utama bagi para peziarah dari seluruh Eropa. Jutaan orang telah melewatinya. Para santo, para raja, para imam, para biarawan, orang kaya maupun orang miskin pernah menapaki jalan yang sama. Di jalan itu gelar dan kedudukan kehilangan artinya. Semua berjalan dengan identitas yang sama, yaitu seorang peziarah. Keunikan Camino Frances bukan hanya karena usianya yang lebih dari 1000 tahun, bukan pula karena pemandangannya yang begitu indah, melainkan karena jalannya sendiri menjadi bagian dari ziarah. Berbeda dengan banyak tempat ziarah lain yang berfokus pada tujuan akhirnya, Camino mengajarkan bahwa Tuhan juga bekerja di sepanjang perjalanan, di setiap langkah, di setiap kesulitan, di setiap persahabatan yang lahir tanpa mengenal bahasa maupun bangsa. Karena itulah gereja melihat ziarah bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi gambaran kehidupan setiap orang beriman. Kita semua sedang berjalan menuju rumah Bapa. Kadang jalannya menanjak, kadang melelahkan, bahkan kadang kita ingin menyerah. Namun Tuhan terus berjalan bersama kita. Hari ini Prancis dan Spanyol bertemu di lapangan hijau. Besok salah satunya pasti akan melangkah ke final. Tetapi jauh sebelum dunia mengenal rivalitas dari sepak bola mereka, kedua bangsa ini telah dipersatukan oleh sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Selama berabad-abad keduanya bersama-sama mengajarkan bahwa iman bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan siapa yang tetap setia melangkah. Semoga pertandingan ini menjadi pengingat bahwa olahraga juga dapat mempersatukan, sebagaimana Camino telah mempersatukan jutaan peziarah selama lebih dari 1000 tahun. Pada akhirnya setiap pertandingan akan selesai, trofi akan berganti pemilik, tetapi perjalanan menuju Tuhan akan terus berlangsung seumur hidup, dan tujuan akhirnya bukanlah sebuah piala, melainkan perjumpaan abadi dengan Kristus sendiri. Tuhan memberkati. Inggris memang memenangkan pertandingan melawan Norwegia, tetapi Norwegia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, hati bangsanya sendiri. Ketika peluit panjang berbunyi, para pemain Norwegia tampak diam. Mereka tahu impian menjadi juara dunia telah berakhir. Tetapi ketika pesawat mereka memasuki wilayah udara Norwegia, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Pesawat tempur Royal Norwegian Air Force mengawal kepulangan mereka. Setibanya di bandara, bahkan mereka disambut oleh water salute, dan keluarga kerajaan menerima mereka di istana. Ratusan ribu orang memenuhi jalan-jalan Oslo, bahkan berbagai lembaga dan komunitas di seluruh negeri ikut merayakan perjalanan mereka. Mereka pulang tanpa membawa piala, tetapi mereka pulang sebagai kebanggaan bangsa. Mengapa bangsa Norwegia bisa melakukan hal ini? Mereka bersyukur bukan karena kemenangan. Mereka bersyukur karena melihat keajaiban-keajaiban kecil dalam diri mereka. Mereka berterima kasih atas pengorbanan dan jerih payah tim, bukan melihat hasil akhir, tetapi melihat proses mereka. Bukankah demikian cara Allah memandang hidup kita? Firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dunia seringkali hanya melihat kemenangan, tetapi Tuhan melihat kesetiaan. Tuhan melihat air mata yang tidak dilihat siapapun. Tuhan melihat doa-doa yang belum terjawab. Dan Tuhan melihat perjuangan yang tidak pernah masuk berita. Ketika seorang ayah pulang dengan tubuh lelah setelah bekerja seharian, seorang ibu duduk sendiri dengan hati yang letih mengurus keluarga, seorang anak pulang dengan nilai yang tidak sesuai harapan. Rumah dan keluarga adalah tempat pertama mereka meletakkan semua kelelahan itu. Jangan pernah menghakimi mereka. Jadikan rumah sebagai tempat pertama yang berkata, terima kasih sudah berjuang. Rasa syukur dan terima kasih tidak pernah mengubah masa lalu, tetapi rasa syukur dan terima kasih menyembuhkan hati yang terluka. Rasa syukur menguatkan mereka yang hampir menyerah. Rasa syukur dan terima kasih mempersatukan keluarga. Rasa syukur dan terima kasih juga menyatukan gereja kita. Dan seperti yang kita lihat di Norwegia, rasa syukur bahkan mampu menyatukan sebuah bangsa. Tahukah kamu kisah di balik Argentina melawan Inggris yang membuat dunia terdiam?
Dunia akan menyaksikan semifinal Piala Dunia antara Argentina dan Inggris. Bagi banyak orang ini adalah salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola. Namun tahukah kamu, negara yang hari ini menjadi lawan Argentina justru adalah negara yang pertama kali memperkenalkan sepak bola kepada mereka. Pada abad ke-19, para guru dan pekerja asal Inggris membawa permainan ini ke Argentina. Dari benih kecil itulah lahir salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia. Sayangnya, hubungan kedua negara kemudian berubah. Tahun 1982, Argentina dan Inggris berperang memperebutkan Kepulauan Falkland atau Malvinas. Ratusan prajurit gugur, ribuan keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Namun di balik perang itu ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Para tentara Argentina membawa sebuah patung kecil Bunda Maria dari Luzon, pelindung bangsa Argentina. Setelah perang berakhir, patung itu tertinggal dan kemudian dibawa ke Inggris. Banyak orang mungkin mengira patung itu akan menjadi simbol kemenangan perang, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Selama 37 tahun, patung itu disimpan di Katedral Militer Katolik di Inggris dan digunakan untuk mendoakan semua korban perang, baik tentara Inggris maupun Argentina. Pada 30 Oktober 2019 di lapangan Santo Petrus, Vatikan, uskup militer Inggris mengembalikan patung asli tersebut kepada Argentina. Sebagai tanda persaudaraan, Argentina menghadiahkan sebuah replika resmi kepada Inggris. Di hadapan Paus Fransiskus, dua bangsa yang pernah saling mengangkat senjata ini berdiri bersama di bawah naungan Bunda Maria dari Luzon. Peristiwa itu mengingatkan kita akan sesuatu. Mungkin di dalam keluarga kita pernah ada pertengkaran, mungkin ada sahabat yang kini menjauh, mungkin ada seseorang yang pernah melukai hati kita, tapi siapa yang tahu? Bisa jadi orang yang sudah lama tidak berbicara dengan kita justru diam-diam masih mendoakan kita. Dan mungkin hari ini kitalah yang dipanggil Tuhan untuk mulai mendoakan mereka lebih dahulu. Karena rekonsiliasi seringkali tidak dimulai dengan sebuah pelukan. Rekonsiliasi dimulai dengan sebuah doa. Malam ini hanya akan ada satu pemenang di lapangan. Namun kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kasih mengalahkan kebencian, pengampunan mengalahkan dendam. Dan kita kembali melihat satu sama lain, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Ketika Argentina tertinggal 1-0 dari Inggris, Enzo Fernandez muncul di momen yang paling dibutuhkan. Golnya menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di balik keberhasilannya tersebut, tahukah kamu, Enzo Fernandez ternyata pernah mengalami ketakutan-ketakutan. Di dalam sebuah wawancara beberapa waktu sebelum pertandingan, dia menceritakan ketakutannya ini. ¿Tenés muchos miedos? Tenía, ahora ya también soy muy creyente de Dios, leo la Biblia, oro cada día y esos miedos fueron desapareciendo hoy en día porque también dentro de la cancha se ve reflejado porque hoy en día me siento muy bien. Bukankah kita pun sering merasakan hal yang sama? Takut akan masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, takut mengecewakan orang-orang yang kita cintai, bahkan terkadang kita takut menghadapi hari esok. Akhirnya seringkali terpikir bahwa yang kita butuhkan adalah keadaan yang berubah. Padahal bisa jadi yang Tuhan ingin ubah terlebih dahulu adalah hati kita. Ketika Enzo mulai kembali memusatkan hidupnya kepada Tuhan, membaca firman-Nya dan berdoa setiap hari, bukan hanya permainannya yang berubah, hatinya lah yang lebih dahulu diubahkan. Dan ketika hati berubah, cara kita menghadapi tantangan pun ikut berubah. Iman bukan berarti hidup tanpa ketakutan. Iman adalah memilih tetap percaya meskipun ketakutan masih mencoba datang. Karena saat mata kita tertuju kembali kepada Tuhan, Bapa kita di surga, perlahan-lahan ketakutan kehilangan kekuatannya. Tuhan memberkati. Ini adalah sebuah pelajaran dari Messi. Argentina menang 2-1 melawan Inggris. Namun ada satu pemandangan yang sangat menyentuh daripada kemenangan itu. Lionel Messi, ia tak lari mencari kamera, ia tak mengangkat tangan meminta sorotan. Ia hanya menangis dalam pelukan sahabatnya, Rodrigo de Paul. Air mata yang mungkin menyimpan begitu banyak cerita tentang perjuangan, tentang tekanan, tentang perjalanan panjang yang akhirnya kembali membawa Argentina ke final Piala Dunia. Después de Egipto nos dijiste, Dios tenía un plan para mí. ¿Le quedará alguno más? ¿A Dios estará con tiempo de armar un nuevo plan para Leo Messi? No sé, la verdad que ya no podemos pedir más, ¿no? Con todo lo que vivimos, volver a jugar otra final. Y Dios es muy grande y siempre tiene algo más, pero la verdad que yo ya no puedo pedir más. Soy un agradecido por todo lo que me dio en lo deportivo, en lo personal y como siempre, para la redundancia, será lo que Dios quiera.
Seringkali kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita masih mengejar sesuatu, ketika kita masih meminta kemenangan, masih meminta jalan keluar, masih meminta mujizat. Tetapi iman yang dewasa tidak berhenti pada permintaan. Iman yang dewasa berkata, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Sekarang, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Karena damai sejati bukan muncul saat semua keinginan kita terkabul, melainkan saat kita percaya bahwa apapun yang Tuhan kehendaki, itulah yang terbaik. Tuhan memberkati.